Shalom, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Samsudin Simarmata, pengembalaan di Gereja Pantekosta di Indonesia, Salatiga. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menanggapi komentar-komentar di video saya yang lalu. Supaya apa? Supaya jelas nanti kita memahaminya. Ini pertanyaan yang pertama dari agen rahasia dapur. Ini komentar dia nulis, dia agen rahasia dapur. Dia bilang begini, Pendeta Niko ngibul. Pak, tong ingatkan agar jangan suka ngibul, dan Pendeta Gilbert belain pendeta ngibul ya, yang sedominasi dengan Niko. Kan terbukti pendeta Niko ngibul lah, coronanya malah parah menjelang Paskah. Hahaha. Dalam hal ini Pak, tolong tidak salah tapi benar. Dalam hal ini Pak Tong tidak salah tapi benar. Jadi menurut agen rahasia dapur ini, Pak Pendeta Niko ini ngibul. Sebab apa? Virus corona ini tidak reda menjelang dan sesudah Paskah ini, tetapi dia bilang justru makin nambah ini orang yang tertular penyakit virus corona. Susah saya sebenarnya untuk memberi pendapat, tetapi saya coba beri pendapat supaya ini agen rahasia dapur ini ya terjawab komennya begitu. Kalau video Pak Niko yang lalu mengatakan bahwa dia akan menghardik dan mendapat nubuatan penyakit corona ini akan hilang gitu, dan ternyata tidak terbukti, saya juga mau bilang apa? Saya juga di hari yang lalu bukan membela Bapak Insinyur Niko dan menyalahkan Bapak Pendeta Stephen Tong, tidak. Saya cuma hanya mengatakan kita tunggu, dan memang setelah menjelang dan akhir Paskah ini COVID-19 tidak hilang gitu. Jadi dengan kata lain, Pak Niko ini bisa disebut juga mengada-ngada begitu. Saya juga agak takut sih sebenarnya mengatakan demikian, tapi memang faktanya demikian. Faktanya demikian, tidak terjadi. Dan saya juga, ya kita kembalikan ke Pak Niko lagi. Gitu. Kita kembalikan ke Pak Niko. Jadi buat agen rahasia dapur ini silakan Anda mau ngomong apa ke Pak Insinyur Niko, terserah gitu loh. Karena memang tidak terbukti begitu. Tidak terbukti. Itu komentar yang pertama. Yang kedua, dari Thomas Johet Cahyadi. Dikatakan demikian, Salam Pak, saya Thomas dan izinkan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan mengenai kebingungan tentang bahasa roh, dan itu ada dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1-12. Kiranya dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, amin. Tentang bahasa roh. Dan kita juga ingat bahwa di dalam video yang lalu juga mengatakan untuk menghadapi
musibah atau peperangan itu dikatakan kita harus banyak berbahasa roh. Yang kita garis bawahi di video yang pertama, harus banyak berbahasa roh. Dan saya katakan pada saat itu justru kita harus banyak berdoa, mendekatkan diri, hidup berkenan kepada Tuhan, dan bukan berbahasa roh. Dalam arti kata bukan berarti saya tidak setuju atau tidak memahami tentang bahasa roh, gitu, bahasa roh. Dan Bapak Thomas ini mengatakan dia bingung tentang bahasa roh, gitu loh. Tentang bahasa roh. Saya mau jelaskan pada kesempatan ini. Kita tahu waktu Yesus masih hidup melayani di bumi selama 3,5 tahun. Dia memulai pelayanan di usia 30 setelah dia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Lalu dia melayani selama 3,5 tahun dari desa ke desa, kota dan lain sebagainya. Dia melayani dan mempunyai 12 orang murid. Dan pada akhirnya seperti nubuatan dia harus mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Dan setelah bangkit dari antara orang mati, selama 40 hari dia menampakkan diri kepada orang banyak dan termasuk murid-muridnya. Lalu dia terangkat ke sorga. Dan ketika dia terangkat ke sorga, dia berjanji kepada murid-muridnya akan memberi seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Itu sebabnya murid-murid mereka berkumpul di Yerusalem, di loteng Yerusalem, menanti janji Tuhan untuk mereka dipenuhi dengan Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup mereka. Yang kita tahu dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita lihat satu ayat, Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama mulai, saya akan baca. Hari Pentakosta, perikopnya. Pentakosta itu artinya hari pencurahan Roh Kudus. Hari Pentakosta hari ke-50. Penta itu 5. Makanya ada 5 kitab Musa. Pentatuk yang namanya. Pentatuk itu 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Penta. Jadi Pentakosta ini arti hari yang ke-50. Ini pencurahan tentang Roh Kudus. Ayat yang pertama dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, hari yang ke-50, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ini murid-murid mereka. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sampai ayat yang keempat. Jadi murid-murid pada saat itu berkumpul di loteng Yerusalem, jumlahnya 120 murid. Dan mereka menanti pencurahan Roh Kudus. Dan dalam menunggu pencurahan Roh Kudus mereka berdoa sungguh-sungguh, setia, tekun berdoa, dan pada akhirnya mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mulailah mereka berbahasa asing. Alkitab mengatakan berbahasa asing, berbahasa asing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain atau bahasa asing, bahasa lain. Jadi tanda orang dipenuhi oleh Roh Kudus yaitu berbahasa lain, atau orang menyebutnya bahasa roh, gitu. Bahasa roh. Itu tanda orang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saya mau katakan bahasa roh atau bahasa
lain tadi itu bukan bahasa sorga, bukan bahasa malaikat, bukan bahasa di sorga, bukan bahasa Tuhan itu enggak. Bahasa roh atau bahasa lain ini itu adalah bahasa manusia.